Baik, kita lanjutkan. Mas, kalau Anda dikasih kesempatan sekarang, Anda mau bertanya sama siapa? Sama siapa aja sebetulnya Ya. kan pertanyaan saya tadi hampir sama untuk semuanya. Cuman yang saya merasa ini gini loh. Kalau kita bicara dalam konteks ini sebagai wakil rakyat ini, saya hanya merasa bahwa kalau penderitaan rakyat, 2 atau 3 penderitaan rakyat itu mereka rasakan, iya. Dan ini karena apa? Komunikasinya dengan Rasanya mereka rasakan nggak sekarang? Ya kalau tadi Adrian belum masuk aja udah mau bicara tentang 300 triliun atau berapa, iya itu benar. Itu bukan salah. Tapi ternyata ketika ada masalah-masalah ini, sederhana kok ini. Juga wakil yang sangat sederhana. Sebetulnya, Pak Vinto. kalau saya boleh jawab ya, memang Pak Swendo malam ini mewakili pertanyaan publik, memang tidak bisa dijawab sederhana. Karena itu saya berkali-kali, kalau mau meringkas jawabannya itu kira-kira kegagalan manajemen transisi. Saya sering mengatakan bahwa konstitusi kita itu berubah 4 kali. Dan konstitusi kita menurut para pakar tata negara itu adalah 88% merupakan norma baru. Jadi negara kita ini sebetulnya negara baru. Kita migrasi dari sistem otoriter kepada sistem demokrasi. Yang sistem otoriter dan sistem demokrasi itu sebetulnya seperti minyak dan air, itu tidak bisa digabung. Karena itu dia memerlukan platform baru, ya. Undang-undang kita itu harus direformasi sedemikian rupa sehingga dia memang demokratis. Yang kedua, dia memerlukan bangun institusi baru. Dan yang ketiga tentunya memerlukan manusia dengan kultur baru gitu. Mungkin di sini permasalahannya. Ya, dengan kultur baru ini ketika kalau itu saya solid pada jawaban saya itu bahwa yang kita perlukan di Indonesia itu sebetulnya satu manajemen setahap demi setahap secara transisional sehingga betul-betul kita bisa memfikskan antara sistem di mana kita menuju kepada demokrasi dengan model manusia baru yang memang harus dirubah. Karena pengalaman kita semenjak reformasi, satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain sepertinya berusaha untuk menghilangkan legacy sama sekali. Justru di situ ya, kalau menurut saya masalah kita, menyambung apa yang dikatakan oleh Saudara Fahri tadi, kita ini kan punya negara, punya cita-cita, tujuannya mau kemana, ibarat mau berlayar sampai ke pulau. Kita harus ada haluan, harus ada nahkoda yang jelas supaya cita-cita itu tercapai. Nah kalau kita melihat sekarang ini, hanya soal pergantian kekuasaan. Tetapi tidak ada satu kesinambungan antara satu dengan yang lain, dan kemudian tidak ada juga apa yang tadi dikatakan oleh Saudara Alvito, kadang-kadang dekonstruksi terhadap masa lalu. Dekonstruksi, nanti ada penguasa baru, dekonstruksi terhadap sebelumnya. Dan ini membuat kita sebagai bangsa, sebagai negara, itu tidak pernah menjadi dewasa. Harusnya kan ada change and continuity. Ada perubahan, ada kemudian keberlanjutan. Transisi yang mana? Karena kalau yang dimaksud kegagalan transisi ini tidak diperjelas dan harus ada proses cleansing rezim, jangan-jangan Fadlizon bagian harus di cleansing. Kenapa? Dia anggota MPR saat itu. Begini, saudara, menurut saya, saudara, kita ini kalau kita melihat masa lalu, apalagi di era reformasi, apakah reformasi ini sudah berhasil atau tidak? Menurut saya masih banyak PR yang belum selesai dari reformasi ini. Kita lihat ekonomi kita di era reformasi ini semakin liberal. Semakin liberal. Orang sinis mengatakan bahwa reformasi tidak kemana-mana, bukan hanya harus diselesaikan, banyak hal yang harus diselesaikan, nggak kemana-mana reformasi. Saya tidak mau sekasar itu. Saya hanya mengatakan yang terjadi reformasi gagal. Kenapa dia gagal? Karena dari proses transisi dari otoritarian menuju demokrasi, dia tidak berjalan dengan baik. Enggak, demokrasi yang kita hadapi sekarang. Rezim otoritarian itu tidak pernah sampai hari ini dituntut pertanggungjawabannya. Demokrasi terhadap seluruh pelanggaran masa lalu, korupsi masa lalu. Kalau kita kaitkan dengan perdebatan misalnya kita bagaimana? soal legislatif, Bagaimana kemudian rakyat misalnya, Jogja harusnya menuntut pertanggungjawaban Soeharto ketika kasus Kedung Ombo? Enggak begini ya. Kalau kita bagaimana lihat, kemudian rezim Soeharto menggusur sekian banyak rumah hanya untuk liberal membangun waduk tanpa memperhatikan nasib orang yang tinggal di situ. Yang lain bagaimana yang lain? Selama rezim lama tidak pernah dituntut pertanggungjawabannya, kita akan terus menerus mengulang itu dari menyalahkan masa lalu, itu tidak akan kemana-mana, Bung. Bagaimana jawabnya? Ini kan bagian dari saya mau katakan bahwa persoalan bangsa hari ini adalah persoalan ketidaktulusan kita dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mekanisme kontrol. Itu saudara harus ingat baik-baik. Karena kita bicara dalam kapasitas sebagai kandidat parlemen member, calon anggota legislatif.
Saya bisa mempertanggungjawabkan itu kepada seluruh rakyat Sulawesi Selatan Dapil 3. Saya harus kasih tahu kepada mereka, dan saya bisa katakan kepada mereka bahwa mekanisme kontrol di parlemen itu adalah mekanisme yang dalam prosentasenya 61,54%. Tapi bisa dipahami karena mereka berbagi dapil yang sama ternyata ya. Jadi kencengnya itu karena enggak. Bukan itu masalahnya. Bukan begini. Itu. Ya. Jangan-jangan ini dari panggung juga buat kalian. Ya. Alvito, begini. Ini kan Adian bicara tentang kebocoran anggaran pendapatan belanja negara. Itu manusianya. Sistem ini udah bagus, persoalannya manusia. Saudara datang ke parlemen itu mau cari jabatan, cari uang, atau memberikan pelayanan kepada umat, kepada bangsa ini. Kenapa bisa terjadi kebocoran anggaran begitu besar? Karena memang watak-watak perampok, watak-watak pencuri yang datang ke parlemen. Anda Jadi pernah di parlemen sebelumnya loh? Hah? Anda pernah di parlemen sebelumnya? Saya tahu, saya pernah di parlemen, Bung Alvito. Dan saya tidak bermasalah dengan masalah-masalah hukum, bukan? Karena itu kalau bicara tentang anggaran pendapatan belanja negara, kami ini mengerti, Adian. Kami ini mengerti. Cuma saya tidak mau bantah, saudara. Tidak perlu dibantah, karena saya juga tidak menyerang saudara, kan seperti itu. Giliran Bukan. Ya, Masalahnya silakan, begini, Akbar. gini. Bicara tentang kebocoran Ini anggaran Anda pendapatan belanja berbagi. negara. Ya. Tunggu. Bicara tentang kebocoran anggaran pendapatan belanja Satu negara. dapil. Enggak. Enggak beda. Ini beda dapil. Tapi kan saya mau bilang. Persoalannya begini. Anggaran pendapatan belanja negara itu kan diambil dari pajak-pajak rakyat. Ya. Maka sesungguhnya parlemen member itu adalah memberikan... Tapi Arswendo pagi-pagi sudah katakan jangan bicara soal Nggak bisa, dia tidak mengerti apa-apa, mau duduk cerita dengan kita untuk apa. Karena kita berbicara tentang watak dulu. Kita berbicara tentang watak. Ini Bagaimana orang kalau di parlemen, saya akan lawan dia kalau dia punya pernyataan begini. Karena Arswendo ini tidak mengerti tentang parlemen. Itu masalahnya. Fokus, kembali pada hal yang tadi. Sebentar, Akbar dulu, Dia Akbar benar. dulu. Dia benar. Saya tidak ngerti di parlemen karena saya tidak kepingin tambah dosa. Sudah. Jadi gini, ini giliran saya. Oh ya. Ini pembawa acara ini banyak ngomongnya nih. Saudara Adian, kami paham itu, insya Allah. Tentu saja meskipun saya tidak pernah menjadi anggota Banggar, angka 30% dan itu kan bukan isu baru. Sumitro Joyo Hadikusumo telah mengatakan itu puluhan tahun yang lalu. Realitasnya ada itu. Maksudnya Tapi selama soal puluhan tahun terjadi kebocoran itu? Tar dulu ya. Bahaya ya. Tetapi kemudian yang perlu Anda pahami juga bahwa sebenarnya mekanisme Anda yang ini loh, yang saya sukanya bahasanya Adian ini adalah saya membayangkan diriku sebelum masuk ke parlemen gaya demonstran begini. Tetapi Enggak. Gini. realitasnya Sebentar, Bung. Realitasnya di dalam Adian. Ini bagi saya Mas bukan Adian, forum boleh kita dong kita menyampaikan Mas keluh Adian. kesah kita sebagai anggota dewan. Di sana itu berat, di sana itu begini, di sana bukan. Sebagai anggota dewan kita yang harus dengar bagaimana persoalan petani. Ya, paham saya, Bukan paham petani harus saya. mendengar bagaimana Inilah, sulitnya Mas Adian, kita Mas Adian. Gini ya, Mas Adian. Selain soal kebocoran itu, Enggak, kita punya angka presiden yang suka pastinya itu mengeluh. Banyak Anggota versi dewan yang ya. suka mengeluh. Enggak, saya beritahu kepada Anda, saya tidak mengeluh. Selain soal anggaran itu, saya ingin memberitahu kepada Anda hal yang lebih berat dan sama sebenarnya persoalannya adalah bagaimana di negara ini dikelola dengan tidak benar dan kita sudah kehilangan niat baik. Satu contoh, pemerintah tidak mendengarkan DPR lagi. Bagaimana sebuah keputusan yang telah diketuk antara pemerintah dengan DPR, kemudian tiba-tiba Menteri Keuangan tidak mau misalnya mencairkan anggarannya, dan DPR mendiamkan saja. Kami paham Adian, tetapi Anda tahu kan? Bagaimana misalnya soal jumlah yang tadi mekanisme voting itu. Saya mendoakan Adian bisa masuk ke DPR lagi nantinya dan melihat realitasnya kayak apa gitu. Kalau kita lihat masalah voting itu betul. Jangan sampai kita menepuk air kemudian memercik ke muka kita sendiri gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini kan representasi dari partai-partai politik yang ada di DPR itu. Jangan seolah-olah diri kita yang paling bersih, padahal banyak Jadi masalah di maksudnya dalam. dia nggak walk the talk gitu. Gitu. Dia ngomong apa, partainya ngomong apa. Anda mau Iya, katakan jadi begitu. kita harus betul-betul mencerminkan kalau masalah bersih atau tidak atau masalah perorangan atau institusi-institusi. Nah, ini yang kita harus pisah-pisahkan. Saya melihat ke depan itu terlalu banyak masalah yang memang harus dihadapi dan tantangan ini saya kira memang harus benar-benar dihadapi oleh orang-orang yang punya niat yang baik yang masuk ke dalam DPR.
ada 30% dari 1.800 Bukan hanya itu, triliun Bung. sebentar. Anda hanya baru baca soal 1.800 itu. triliun Banyak yang lagi. hilang. Banyak lagi. Nah, jangan Bukan hanya itu. dirembet-rembetkan Bukan. pada sistem, pada apa, tidak. Itu Saya cuma baru tanya satu pada yang fungsi. pernah. Baru Saya satu tanya fungsi. pada yang pernah menduduki Sekarang- kursi dewan sekarang itu. kita tanya, itu Kenapa yang ngambil seperti siapa? itu? Yang Ternyata ngambil yang siapa? disampaikan Bung Akbar Jangan Faisal hanya bicara- lebih mengagetkan. Terjadi hanya puluhan yang tahun. ngambil itu siapa? Kalau terjadi puluhan tahun, kenapa dilanggengkan kejahatan itu? Enggak, yang pertama yang mengambil itu siapa? Boleh nggak saya menutup soal ini Enggak, dengan Adian ini dengan satu kata? Pada akhirnya mohon maaf sahabatku Adian, saya mengatakan bahwa ternyata Anda tidak memahami realitas yang ada. Iya. Maksudnya memahami realitas apa? Justru saya bicara karena setahu saya di luar sana ada sekian juta orang tidak punya lapangan pekerjaan. Paham, Kenapa? Pak. Karena hak mereka untuk lapangan Paham, pekerjaan Pak, paham banget. hilang ketika uang 30% Betul. triliun itu hilang. Anda tidak salah, Anda tidak salah. Tetapi Anda melihatnya dengan Ini, kacamata Pak. kuda. Pak, boleh Bukan. nggak? Yang Anda Saya boleh katakan nggak itu nanya adalah kepada- realitas di dalam DPR dan rakyat tidak mau peduli itu. Baik, Pak. Kalian harus memahami realitas rakyat. Oke, Pak Ari, silakan. Boleh nggak nanya gitu bahwa apakah Saudara Adian pernah bertanya kepada fraksi PDIP tentang persoalan itu? Gitu. Anda jangan lupa bahwa fraksi PDIP itu salah satu fraksi paling besar di DPR. Pernah nggak Anda nanya kepada fraksi PDIP dan mendapatkan jawaban? Jawaban Anda itu Anda tawarkan ke kami lalu kita berdebat. Jangan seolah-olah Anda ini bukan orang partai gitu loh. Padahal Anda itu orang partai. Sebab maksudnya pelaku korupsi itu partai. Enggak, sebentar. pertanyaannya Pernyataan dulu, Anda itu pernah Anda- mengatakan bahwa seolah-olah yang korupsi itu partai. Oh bukan, lain Bukan lagi. dong. Dian. Bukan. Kalau Begini, dibilang Bung Akbar kalau- tadi ini persoalan manusia, Bung juga katakan ini persoalan manusia, jangan bawa partainya. Bukan. Bukan, nggak Kalau begitu. kalau Gini, Bung, Pak Dian. kalau Bung bilang Statement- partai, seolah-olah pelaku korupsi itu adalah partai. Bukan, dengar dulu. Iya dong. Pernyataan, statement. Pengantar ilmu politik mahasiswa tingkat 1. Gitu. Pengantar ilmu politik mahasiswa tingkat 1. Jadi ada yang namanya fraksi, perwakilan itu, itulah suara dari partai. Kalau ada bicara oknum itu cerita lain lagi. Yang Gitu. saya tanya bukan oknum. Saya tidak bicara oknum, saya tidak bicara partai, saya tidak bicara generasi. Saya tidak bicara apa-apa. Yang saya tanyakan kenapa selama sekian tahun selalu terjadi kebocoran terus-menerus 30%. Hanya itu, sederhana pertanyaannya. Dian. Kenapa saya tanya? Ini ada hubungannya karena saya belum pernah duduk jadi anggota DPR. Di situ saat Kalau begitu tolong jelaskan. Kenapa terjadi pembiaran itu? Enggak, Vita, bentar. Kita sudah jelaskan persoalannya, apakah Anda mau Nah, ini mendengarkannya 2 hari gitu 2 loh? malam pun 4 lawan 1 nggak selesai-selesai. Anda melihat dinamika ini apa kemudian yang ada di benak? Karena kita sudah punya pemikiran tentang ini. Ya inilah wajah wakil-wakil kita. Kalian Apa bisa menilai sendiri. kacau ini. Loh, kan? Makin kacau ini. Jadi Pak, kita ini kan banyak persoalan yang mendasar. Perdebatan kita, saya kira, masalah yang seringkali itu ada yang perdebatan substansial, ada yang sangat teknikal. Ya. Enggak, sebentar. Ini masih belum paham saya. Maksudnya inilah wajah wakil-wakil kita Iya. apa? Iya, cara mereka ngomong, cara mengumumkan pendapat, tinggal kalian milih apa tidak milih, kan cuma begitu. doang. Substansinya dong, Mas. Anda Substansinya kalau ini tidak bisa dimengerti oleh wakil Golkar, jangan milih Golkar, gampang. Enggak, bukan. Substansi iyalah. Kalau itu nggak bisa dimengerti, Enggak. kita nggak Gini, milih. Pak Arswendo, Ya. pernyataan Anda ini tidak saja sesat tapi menyesatkan. Karena saudara mesti mendudukan persoalan apa yang kami perbincangkan. Kalau saudara Adian ini adalah representasi lembaga survei atau LSM, dia boleh datang bicara seperti itu. Karena masalah yang dia kemukakan ini adalah masalah yang semua partai di parlemen mengalami. Hal yang sama. Itu yang saudara Arswendo itu bikin sebagai jenaka tempat ini. Padahal kita mau bicara tentang persoalan yang benar. Oh, kan yang benar begitu. Jadi Ya. jangan jenaka, jangan. Baik. Nggak boleh jenaka, nggak boleh. Karena itu saya bilang, kalau Arvito tanya lagi kepada Arswendo ini artinya tambah sesat dan menyesatkan. Nah, kan? Orang Kita- tidak mengerti. Supaya tidak tersesat, yaitu nah gitu aja lah. Nanti diprotes lagi. Mas Wendot, Ya. kita berikan aplaus. Terima kasih, Mas. Silakan kembali ke tempatnya. Kami akan kembali sesaat lagi di duel kandidat.
Tetaplah bersama kami.